Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi yang penuh dengan keberkahan Allah, izinkan kita untuk kembali menjalankan aktivitas ibadah kita yang kita awali dengan sholat, kemudian dilanjutkan dengan bermajelis ilmu hingga waktu syuruk, lalu setelahnya kita melakukan aktivitas sebagaimana biasanya sehari-hari, yang kita harapkan di mana aktivitas tersebut menjadi ibadah sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang diterima. Maka semua ini harapannya yang kita niatkan juga sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, di mana syukur ini bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga diwujudkan dengan perbuatan. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umatnya dan telah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mohon maaf sekali pagi hari ini saya belum bisa melanjutkan materi tafsir surat Asy-Syams. Seingat saya materinya sampai ayat yang keempat. Ya, berhubung semalam saya mau mencoba mempersiapkan qadarullah ketiduran Pak. Ketiduran dan baru 30%. Kemudian tadi sebelum subuh bangun-bangun sudah jam 4 kurang 20 menit. Persiapan untuk ini itu ke belakangnya juga agak lama. Maka qadarullah belum siap untuk menyampaikan lanjutan materi tafsir surat Asy-Syams. Maka materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tematik, tapi masih ada kaitannya dengan tafsir juga. Materi ini buah dari tafsir surat Al-Fatihah yang mungkin dulu sekali pernah disampaikan oleh Ustadz Ibnu. Karena saya menyampaikan materi tafsir di sini dimulai dari surat An-Nas ya. Jadi Al-Fatihahnya sudah terlebih dahulu disampaikan oleh beliau. Ada satu kajian menarik yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Lalu saya dapatkan kajian tersebut sehingga menjadi sebuah kajian tematik yang saya beri judul Adab-adab dalam berdoa. Adab-adab dalam berdoa. Ini penting Bapak Ibu, sebab setiap kita pasti punya hajat, di mana hajat kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika kita memintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di kalimatnya kedua ini, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka sudah selayaknya seorang mukmin ketika memohon pertolongan agar hajatnya dikabulkan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja ia meminta. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, ada adab-adabnya sebelum kita meminta atau berdoa. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, yang kemudian kita ambil pelajarannya bahwa di antara adab dalam berdoa, dalam meminta, hendaknya diawali terlebih dahulu dengan puji-pujian. Ini poin penting dan mahal yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Coba kalau panjenengan perhatikan, surat Al-Fatihah itu kan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau sebagian ulama menyatakan bahwa basmalah ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dimulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang pertamanya. Kalau dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat yang terakhir Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dibagi menjadi dua. Sebab para ulama sepakat bahwa surat Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Kalau dari Alhamdulillah ayat yang pertama, maka ayat yang terakhir dibagi menjadi dua. Kalau ayat yang pertama dimulai dari basmalah, maka ayat yang terakhir 1 ayat, ayat yang ke-7. Ya. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang keberapa berarti? Yang kelima. Sampai ayat yang kelima. Semua ini merupakan puji-pujian yang diucapkan oleh setiap muslim ketika membaca surat Al-Fatihah. Disampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, zat yang Rabbul alamin, menguasai, memiliki, mengatur semesta alam, merajai semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim diulangi lagi. Malik Yaumiddin, kita mengikrarkan bahwa Allah lah yang menguasai dan merajai hari pembalasan, hari kiamat. Ini puji-pujian juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ikrar kita kepada Allah bahwa hanya Allah lah yang kita sembah dan hanya Allah lah yang kita mintai pertolongannya. Semua ini merupakan puji-pujian. Karenanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, dan hadis ini merupakan hadis qudsi, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan apabila seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku membaca maliki yaumiddin, qala, Allah berfirman, majjatani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Puji-pujian semuanya itu. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Apabila seorang hamba mengucapkan atau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'alah. Dan untuk hambaku apa yang ia minta. Dan untuk hambaku apa yang ia minta. Maksudnya nanti di sini seorang hamba akan menyebutkan permintaannya, permohonannya, dan Allah juga akan mengabulkannya. Fa idza qala, di ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, Allah berfirman, apabila seorang hamba membaca ayat tersebut, Allah berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Di ayat ini permintaan kita seorang muslim yang membaca surat Al-Fatihah adalah apa? Ditunjukkan jalan yang lurus. Ini permohonannya. Tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan kepada mereka nikmat, jalannya orang Islam maksudnya. Alhamdulillah kita semuanya muslim. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Waladdallin, juga bukan jalannya orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Orang Nasrani itu semangat dalam beribadah tapi tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan kebenaran. Nah, kita sebagai seorang muslim pertengahan, tidak meremehkan juga tidak terlalu apa istilahnya itu, berlebih-lebihan. Makanya mustaqim, lurus, tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri, pertengahan, wusta, jalan yang lurus. Nah, ini yang kita minta, hidayah Islam, yang setiap hari kita baca doa ini, permintaan ini ketika membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, Bapak Ibu, jika diperhatikan, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, Al-Fatihah ini ayat-ayat awalnya isinya puji-pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru setelahnya kita memohon permintaannya, doanya, ihdinas shiratal mustaqim. Maka menjadi salah satu adab dalam berdoa, hendaknya sebelum berdoa terlebih dahulu pujilah Allah Subhanahu wa taala yang akan kita minta. Seperti kita ketika akan meminta kepada orang lain, maka kita akan melunakkan hatinya. Ya, bahasa Tegalnya apa sih? Biar meluluhkan hatinya, bahasa Tegalnya apa kemarin ya? Apa Pak? Bahasa Tegalnya Pak? Ngalem, nah itu yang dimaksud, ngalem agar luluh dan mau memberi apa yang diminta. Ya, tidak langsung menyampaikan permintaannya, tapi dipuji-puji dulu. Tapi tentu tidak mungkin kita samakan antara Allah dengan manusia. Tidak mungkin, kalla wa hasya, kita samakan antara Allah dengan manusia. Manusia makhluk, Allah khalik. Manusia ciptaan Allah, sementara Allah yang menciptakan manusia. Dan terkadang manusia ini PHP Pak. Ya, terkadang manusia PHP. Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Bilangnya nanti akan ngasih, ternyata nggak ngasih-ngasih. Tapi kalau Allah tidak pernah PHP,
Allah selalu memberi apa yang diminta. Sebagaimana disampaikan di sini, wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Ya, untuk hambaku apa yang ia minta. Bahkan Allah menyampaikan dalam sebuah ayat, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Ayat ini Bapak Ibu, jika kita perhatikan dari sisi bahasa Arab, tidak ada pemisah antara ud'uni dengan astajib. Satu huruf pun tidak ada yang memisahkan. Ud'uni artinya berdoalah kepadaku. Astajib lakum. Astajib ini bisa saja ditambahi fa astajib lakum. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka aku akan mengabulkan. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Tapi nggak ada kalimat fa, nggak ada huruf fa di sini, nggak ada kalimat ma, menunjukkan bagi seorang hamba apabila berdoa langsung Allah akan mengabulkan. Langsung Allah akan mengabulkan. Cuman permasalahannya di sini, langsungnya di sini kadang ada jaraknya. Mengabulkannya di sini maksudnya. Kadang ada jarak, kadang saat itu juga dikabulkan, sebagaimana kisah-kisahnya para orang-orang soleh yang ketika berdoa mereka langsung merasakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, terkabulnya doa. Nah, ketika dalam kondisi darurat saat itu juga diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah pun langsung mengabulkan. Ada sebagian orang yang seperti itu. Tapi yang dimaksud Allah pasti akan mengabulkan di sini karena doa adalah ibadah, maka ibadah ini pasti akan bernilai pahala. Minimal sekali jika kita berdoa, maka pahala yang akan kita raih. Meskipun terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita minta sesuai dengan apa yang kita minta, tapi Allah berikan dalam bentuk lain yang lebih kita butuhkan. Ya, terkadang begini Bapak Ibu, kita memohon kepada Allah agar diberi kesehatan, tapi Allah uji justru dengan kesakitan. Kita meminta kepada Allah agar diberi rizki, tapi Allah uji dengan anak. Rizki di sini maksudnya yang kita artikan secara umum adalah harta, tapi Allah berikan anak, macam-macam. Dan ini bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di dunia tidak dikabulkan secara apa yang kita minta, maka ini menjadi dzakhrah, menjadi celengan, bekal yang kita bawa ke alam akhirat. Jadi semua doa yang dimintakan oleh seorang hamba kepada Allah pasti dikabulkan, apalagi kalau diawali dengan puji-pujian. Ya, diawali terlebih dahulu dengan ngalem Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, utusan-utusan Allah dari kalangan nabi dan rasul pun ketika berdoa mereka mengawalinya dulu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, baik yang panjang maupun yang pendek puji-pujiannya. Di antaranya seperti Nabi Musa alaihi salam, Allah abadikan doanya Nabi Musa di dalam surat Al-A'raf ayat 155. Anta waliyuna, ya Allah, engkaulah pelindung kami, engkaulah yang mengayomi kami. Faghfir lana, ampunilah kami ya Allah, warhamna, dan rahmatilah kami, wa anta khairul ghafirin, dan engkaulah zat sebaik-baik
pengampun. Ya. Di awal di alam, di akhir juga di alam, Bapak Ibu. Di awal dipuji, di akhir juga dipuji. Berarti di sini mengandung makna pelajaran ketika memuji bukan hanya di awal saja. Di akhir pun hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim juga sama. Bahkan Nabi Ibrahim sebagaimana Allah abadikan doanya di dalam surat Asy-Syu'ara, memujinya Allah ini panjang. Ketika memuji Allah sebelum berdoa panjang, karena memang doanya juga banyak. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Demi zat atau kepada zat yang, ya Allah engkau yang menciptakanku lalu memberikanku petunjuk hidayah. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Ya Allah engkau yang memberikan makan kepadaku dan memberikan minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit engkau yang menyembuhkan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Apabila aku mati maka Allah lah yang mematikan, engkaulah yang mematikan, dan engkaulah juga yang menghidupkan. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan Allah lah yang aku harapkan ampunan-ampunannya atas kesalahan-kesalahan yang aku perbuat. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahkan, ini ya permohonan Nabi Ibrahim. Anugerahkan kepadaku hukman, hikmah. Berikan kepadaku hikmah. Wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Kelompokkan aku bersama golongan orang-orang soleh. Ya, sirkennya orang soleh, tetangganya orang soleh, teman-temannya juga orang soleh. Nah, ini diantara bentuk kebahagiaan seorang mukmin, Bapak Ibu. Seorang Muslim punya teman soleh, tetangga juga soleh. Min sa'adatil mar'il muslim al jarus soleh. Di antara kebahagiaan seorang muslim adalah memiliki tetangga yang soleh. Ya, tetangga yang soleh. Maka di sini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar digolongkan bersama orang-orang yang soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan lisanku lisan yang manjur, sidq, jujur. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikan aku pewaris surga, dimasukkan ke dalam surga. Ini permohonan-permohonan Nabi Ibrahim. Sudah ada berapa tadi? 3. Kemudian yang keempat, waghfir li abi. Ya Allah, ampunilah bapakku. Siapa nama bapaknya Nabi Ibrahim? Bagaimana kondisi bapaknya Nabi Ibrahim dikala Nabi Ibrahim hidup? Kan Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, kan? Nama bapaknya siapa? Kalau bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Nabi Muhammad Abdullah. Abdullah kakeknya namanya Abdul Muttalib. Kalau bapaknya Nabi Ibrahim Azar. Bapaknya namanya Azar, sebagaimana tersebut dalam ayat wa idz qala Ibrahimu li abih. Ketika Nabi Ibrahim berkata atau berdakwah kepada bapaknya Azar yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Apakah kamu menjadikan, ya wahai ayahandaku, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai Tuhan, sesembahan? Ini dakwahnya Nabi Ibrahim pada ayahnya. Dan Allah dan Nabi Ibrahim memohonkan kepada Allah ampunan untuk bapaknya. Wajar seorang anak mendoakan kebaikan untuk ayahnya. Tapi nanti kita lihat mana-mana saja doa yang dikabulkan dan mana yang tidak dikabulkan. Dan kenapa tidak dikabulkan?
Padahal tadi di awal saya sampaikan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba pasti dikabulkan. Tapi ini ada yang tidak dikabulkan. Kemudian doa berikutnya Nabi Ibrahim yang disampaikan, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku ya Allah di hari dibangkitkannya semua makhluk. Di hari la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih ini yang akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia, baik anak maupun harta, tidak akan bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari itu ada orang yang dihinakan, ada orang yang dimuliakan. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar tidak dihinakan. Nah Bapak Ibu, ada 5 doa yang Nabi Ibrahim mintakan kepada Allah dan diawali dengan puji-pujian terlebih dahulu. Tapi ada satu doa yang nanti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya semuanya dikabulkan. 4-empatnya dikabulkan. Kenapa yang satu tidak dikabulkan? Memohonkan ampunan kepada ayahnya, untuk ayahnya maksudnya. Karena ayahnya Nabi Ibrahim berbuat syirik. Dan perbuatan syiriknya ini dia lakukan sampai mati. Tidak bertobat sebelum meninggal. Maka berlakulah ayat yang sering kita dengar ketika membahas masalah syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang Allah ampuni adalah dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Ada ayat lain yang menyatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kalau disebutkan semua dosa, berarti syirik termasuk enggak? Termasuk. Cuma di ayat yang di awal tadi saya sampaikan, kenapa Allah menyampaikan tidak mengampuni dosa syirik? Maka disinilah seakan-akan ada pertentangan makna ayat. Tapi sebetulnya tidak pertentangan. Yang dimaksud 2 ayat ini kalau digabungkan, jika ada seorang yang berbuat syirik, tentu dia tidak diampuni dosanya manakala sampai meninggal belum bertobat. Tapi sebelum meninggal, apabila dia bertobat, inilah yang kemudian diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa termasuk syirik. Kalau sampai meninggal belum bertobat dan meninggal dalam keadaan syirik, maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni semua dosa yang lain. Nah, bapaknya Nabi Ibrahim, Azar ini Bapak Ibu, berbuat syirik. Meskipun dimintakan doanya oleh anaknya yang seorang nabi, tidak dikabulkan doanya. Karena perbuatannya yang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya di sini Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi, Nabi Ibrahim tadi yang sudah kita bacakan ayatnya, manakala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawalinya terlebih dahulu dengan puji-pujian. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan seterusnya. Sebagaimana tersebut dalam surah Al-Fatihah tadi yang kita sampaikan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian setelahnya membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, misal kita minta kepada Allah agar dimudahkan urusan kita, maka menyebutkan dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, Engkaulah yang mempermudah urusan, Engkaulah yang memberikan solusi dari setiap permasalahan.
Ya Allah, mudah bagi engkau melakukan ini, melakukan itu. Dipuji-puji dulu. Baru setelah itu sebutkan permasalahannya. Ya Allah, saya punya masalah ini ya Allah. Tolong mudahkan. Berikan jalan keluarnya. Gak harus dengan bahasa Arab Bapak Ibu. Gak harus dengan bahasa Arab. Ya. Terus jangan lupa juga disebutkan kalimat yang menunjukkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini diantara bentuk adab juga dalam berdoa. Kalimat yang menunjukkan tauhid kepada Allah misalkan seperti apa? Seperti ketika kita membaca surat Al-Ikhlas. Ya, tersebut juga dalam sebuah hadis ketika Nabi Muhammad SAW mendengar seseorang berdoa, kemudian di awal doanya dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu bi anni ushiduka, di mana aku awali permohonanku ini dengan bersaksi bahwa engkau adalah antallahu la ilaha illa anta, sesembahan yang tidak ada sesembahan selain engkau yang berhak disembah, al-ahadus samad, Allahus samad, surah Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Engkaulah satu-satunya yang menjadi zat tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Engkau tidak beranak juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamaimu. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau berikan dengan izin. Ini merupakan kalimat tauhid Bapak Ibu. Ya, pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang yang berdoa dengan diawali puji-pujian ini dan menyampaikan kalimat tauhid. Laqad sa'alallaha bismihil ladzi idza su'ila bih a'ta. Sungguh orang itu telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya, mentauhidkannya. Apabila berdoa a'ta, Allah akan memberi, mengabulkan. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan doanya akan mustajab. Doanya akan mustajab. Ya. Jadi pelajarannya tadi, yang pertama disampaikan puji-pujian, dan yang kedua disampaikan kalimat tauhid sebelum kita berdoa. Kemudian diantara adab-adab yang lain Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita berdoa hendaknya dalam kondisi suci, berwudu terlebih dahulu, sebab doa merupakan ibadah, dan ibadah yang sangat ringan sekali Bapak Ibu, bahkan ibadah yang membahagiakan. Enak, gimana gak enak, gimana gak membahagiakan, minta ini. Kita memohon kepada Allah dihitung ibadah. Ya. Berbeda kalau meminta kepada manusia dihitung apa? Dihitung merendahkan diri di hadapan manusia. Tapi kalau meminta kepada Allah bukan merendahkan, justru mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya kita awali kondisi kita terlebih dahulu dengan berwudu agar suci, sebagaimana umumnya ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Ketika akan baca Al-Quran juga disunahkan dalam keadaan suci, meskipun boleh-boleh saja berdoa atau membaca Al-Quran tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berwudu maksudnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan. Disunahkan bagi seorang yang akan membaca Al-Quran dalam keadaan suci, atau juga dalam dalam ketika akan berdoa bersuci terlebih dahulu. Meskipun ini lanjutan perkataan beliau, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, meskipun jika dalam kondisi berhadas pun tidak mengapa, jaza, diperbolehkan, tapi dia telah meninggalkan sunnah, fadilah sunnahnya, keutamaannya, ya, tidak mengapa. Tapi tetap tadi diusahakan agar
agar suci, dan kita harapkan agar doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adab-adabnya juga harus dijaga. Kemudian ada berikutnya yang lain apa? Mengangkat kedua tangan dan menghadap ke arah kiblat. Meskipun kondisi mengangkat kedua tangan ini tidak selamanya kita lakukan. Ada kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa mengangkat kedua tangan. Seperti apa, Pak? Ketika dalam kondisi sujud. Kan nggak mungkin sujud kita masih gini. Susah. Berdoa dalam kondisi sujud afdol, memiliki keutamaan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika dia sujud. Nah, dalam kondisi sujud ini nggak bisa kita mengangkat kedua tangan, nggak bisa menggabungkan dua adab ini. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah menghadap kiblat. Mengangkat kedua tangan ini bisa kita lakukan manakala tidak dalam kondisi sujud. Tapi kalau menghadap kiblat bisa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, mengangkat kedua tangan dan menghadap ke arah kiblat ketika beliau akan berdoa agar dimenangkan dalam perang Badar. Agar dimenangkan dalam perang Badar. Umar bin Khattab menceritakan, hadis ini datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nazara Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila musyrikin wa hum alfun wa ashabuhu 300 wa bid'ata asyara rajulan. Nabi Muhammad SAW melihat ke arah pasukan musyrikin, jumlahnya 1000-an. Kita tahu berapa jumlahnya, Pak? 1000 kan ya? 1000 pasukan. Sementara sahabatnya, pasukan kaum muslimin, jumlahnya hanya 300. Di sini disebutkan salah sumiatin wa bid'ata asyar. Bid'ah, pakai do bukan pakai dal. Bid'ah sinin atau beberapa tahun. Kalau bid'ata asyara berarti beberapa belasan. Disebutkan bid'un itu 5 ke atas, Pak. 5 ke atas sebelum 10. Kalau disebutkan bid'asyar berarti 10 ke atas. Ya, 10 ke atas sebelum 15. Atau sebagian riwayat ada yang mengatakan di atas 15 tapi tidak sampai 20. Kalau yang masyhur angkanya adalah 313 ditambah dengan Nabi Muhammad SAW 314. Ya. 300 belasan melawan 1000, secara logika pasti akan kalah. Secara logika pasti akan kalah. Maka di sini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, fastaqbala Nabiyyu SAW al-qiblah. Beliau menghadap ke arah kiblat, summa madda yadaihi, mengangkat kedua tangannya, wa ja'ala yahtifu bi rabbih, lalu berdoa kepada Allah dengan suara yang lantang, Allahumma anjiz lima wa'adtani, ya Allah, wujudkan apa yang sudah engkau janjikan kepadaku. Berikan apa yang sudah engkau janjikan kepadaku, yaitu kemenangan. Karena sebelumnya Nabi SAW mendapatkan wahyu akan menang jika melawan pasukan dari dua manapun yang akan dihadapinya. Maksudnya dua pasukan ini adalah pasukan musyrikin yang datang dari Makkah atau pasukan kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam. Jadi kala itu perang Badar ini adalah perang yang tidak siap sebetulnya kaum muslimin itu, Bapak Ibu. Perang yang belum siap dari sisi kesiapan, tidak memakai baju perang dan senjata yang dibawa juga ala kadarnya, ya, jumlahnya juga sedikit karena nggak niat perang. Sementara orang-orang musyrikin yang datang dari Makkah siap, bahkan jumlahnya lebih besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah, seandainya engkau berhadapan dengan kafilah dagang, engkau akan menang. Seandainya engkau berhadapan dengan musyrikin pun juga akan menang. Ya, Allah sudah menjanjikan itu.
Tapi meskipun sudah menjanjikan sebagai ikhtiarnya seorang hamba, tetap harus berdoa. Ya Bapak Ibu, meskipun sudah dijanjikan namanya doa adalah ibadah, maka hendaknya kita berdoa, beribadah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Meskipun sudah dijanjikan, tetap berdoa. Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani. Berikan kepadaku apa yang sudah engkau janjikan. Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahlil ard, min ahlil Islam, apabila engkau membiarkan pasukan ini kaum muslimin kalah, la tu'bad fil ardi. Efeknya nanti ke depannya engkau tidak akan disembah ya Allah. Poinnya di sini tadi, Rasulullah SAW mengawalinya dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya sebagai upaya mengindahkan adab sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikatnya sebagai bala tentara yang membantu kaum muslimin mengalahkan kaum musyrikin. Maka perang Badar dimenangkan kaum muslimin. Ya, ini adab dalam berdoa, mengangkat kedua tangan dan menghadap ke arah kiblat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimana rahimakumullah, di antara adab yang lain sebelum berdoa adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi selain tadi kita menyanjung Allah, kemudian menyebutkan kalimat tauhid, sebelum kita menyatakan permintaan kita kepada Allah, terlebih dahulu bacalah sholawat. Minimal sholawat yang kita baca, sholawat yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kalau pengen lebih lengkap ya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang biasa kita baca dalam sholat di doa tasyahud, ya, itu bisa kita baca. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat ketika mendengar seorang yang berdoa tapi tidak mengawalinya dengan bersolawat, beliau berkomentar, ajilah hadha, ajilah hadha. Makna ajilah hadha adalah dia terlalu terburu-buru, langsung menyampaikan permintaannya. Jangan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana alaihi tsummal yusalli ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaknya diawali dulu dengan tahmid, as-sana 'ala Allah, memuji Allah, lalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal yad'u ba'da dzalika bima sya'u, fima ma'na kama qala sallallahu. Kemudian setelahnya barulah berdoa sesuai dengan kehendaknya, apa yang dibutuhkan hajatnya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suruh jam berapa? Ini ya, 5.15 ini ya. Baik, yang terakhir, adab yang kelima agar ganjil. Tadi kan 4 ya. Jadi yang pertama puji-pujian dan menyampaikan kalimat tauhid. Kemudian yang kedua dalam keadaan suci, yang ketiga menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangan, yang keempat bersolawat, dan yang kelima yang termasuk dalam adab adalah menyertakan orang lain dalam doa kita, Bapak Ibu. Pelajaran mahal doa yang kita panjatkan dalam surat Al-Fatihah ketika menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, lafadznya bukan ihdini tapi ihdina. Tahu bedanya antara ihdina dengan ihdini, Bapak Ibu? Dalam bahasa Arab, ihdina artinya tunjukkanlah kepada kami
Kami di sini kan berarti bukan cuma 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, bahkan bisa seluruh kaum muslimin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Bisa saja ihdini maknanya sama, tunjukkanlah jalan yang lurus juga, tapi ditujukannya hanya kepada 1 orang, ihdini. Maka di sini mengandung pelajaran mahal, ketika berdoa hendaknya sertakan orang lain juga dalam doa kita. Orang lain di sini siapa yang dimaksud? Yang paling pertama dan utama adalah orang tua kita. Ya, setelah kita menyebutkan hajat kita kepada Allah, maka sebutkan juga hajatnya orang tua. Meskipun orang tua kita tidak meminta kepada kita, tapi mintakanlah, ya Allah, kabulkan apa yang diminta oleh kedua orang tua saya. Kalau orang tua yang sudah meninggal, doakan agar diberikan ampunan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus orang lain yang dimaksud siapa lagi? Istri dan anak. Doakan agar istri sabar dalam menghadapi panjenengan, agar sabar menghadapi panjenengan, dan anak-anak, apalagi anak-anaknya kecil repot di rumah, berikan kesabaran. Anak juga diberikan tumbuh dan kembang normal, cepat, baik, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara orang lain yang hendaknya kita sertakan dalam doa kita adalah para ulama, para guru-guru, para mubalik, termasuk juga para umaro. Apa umaro, Pak? Pemimpin. Doakan Pak Prabowo biar berhasil dan sabar dalam menghadapi beban negara, utang yang triliunan, ratusan triliunan. Utangnya berapa sih, Pak? Banyak sekali dan luar biasa. Mudah-mudahan diberikan kesabaran lah. Masalahnya banyak nih negara Indonesia, dan masalah ini ya masalah warisan dari presiden-presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya kalau jadi presiden nyusahin rakyat, sekarang kalau jadi rakyat biasanya nyusahin presiden yang sekarang. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang lagi rame menteri keuangan, Pak, dengan kebijakannya dan gaya ngomongnya yang ceplos-ceplos, ya, bikin perhatian di media sosial. Doakan mereka agar bisa membawa Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kaum muslimin secara umum yang hendaknya kita sertakan dalam doa kita. Contohnya ketika berdoa, sertakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu sudah doa meliputi segalanya itu. Makanya disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira itu Bapak Ibu 5 adab yang bisa kita terapkan dalam doa kita. Mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hajat kita diijabahi oleh Allah, dan kita termasuk orang-orang yang dekat, karena siapapun yang berdoa kepada Allah, dia hendaknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab wa afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.